Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatuz Zahro. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang telah saya ambil, yaitu tentang Rethinking of Islamic Sufisme, Sufisme sebagai solusi alternatif atas kekerasan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah perkembangannya tasawuf. Dalam perkembangannya, tasawuf mempunyai ragam pengertian dan sifat yang harus kita pahami. Kata tasawuf ini mempunyai makna awal, yaitu kasar. Kita bisa melihat makna tersebut dari kebiasaan orang yang menjalankan ritual ibadah. Contohnya yang telah dipakai oleh para sufi. Di sisi lain, tasawuf ini juga mempunyai makna bersih. Bisa dikatakan Ahlul As-Suffah, yang dimaksud golongan muhajirin yang ikut Nabi hijrah ke Madinah. Namun, secara istilah tasawuf di sini mempunyai beberapa arti, seperti yang telah didefinisikan oleh Ibrahim Basuni, yang bermaksud bahwa tasawuf adalah mensucikan hati, sehingga tidak tertimpa oleh kelemahan. Sedangkan menurut Ma'ruf Al-Kahfi dan Sahlal Ibn Abdullah, tasawuf itu hanya menerima suatu kebenaran dan tidak mengharapkan apa yang dari tangan makhluk. Dan barang siapa yang tidak sanggup dalam menerima kefakirannya, maka tidak berhasil dalam mencapai derajat tasawuf. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tasawuf itu sebagai gerakan batin yang harus kita lalui oleh manusia dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Gerakan tersebut mengharuskan seseorang meninggalkan dunia dengan cara mengurangi makan, tidak berkumpul dengan manusia, dan menerima kebahagiaan dalam menjaga kesucian hatinya. Ritual seperti itu sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia dari aspek hati batinnya. Karena secara rohani jiwa manusia terbuat dari roh yang suci. Meskipun demikian, bukan berarti definisi tasawuf berhenti pada sasaran spiritual individu. Memasuki perkembangan abad ketiga, muncullah beberapa konsep tasawuf, di antara lainnya seperti al-maqamat, ahlal wahlal, fana, dan ittihad. Kemudian periode tasawuf mulai berubah dan paradigma dari keseimbangan menjadi pesucian. Yang kedua, perkembangan tasawuf mendirikan pusat kajian dengan mendirikan pondok singgah dan lain-lain. Sebuah paradigma di sini disebabkan oleh beberapa faktor yang membelakanginya. Karena gaya kehidupan yang glamor. Realitas tersebut adalah golongan paling utama menguatkan tasawuf dengan model menjauhi sesuatu yang bersifat material. Yang ketiga, yaitu nampaknya faktor kodifikasi, hukum Islam dan perumusan ilmu kalam yang dialeksasi rasional sehingga kurang bermotivasi etika moral. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Rethinking of Sufisme. Sufisme ini adalah suatu bentuk ritual keagamaan yang mengedepankan penghayatan spiritual. Dalam keseimbangan beribadah, sesuatu yang mutlak harus dipelihara karena beribadah tidak hanya dalam bentuk ritual pribadi. Memikirkan ulang tentang model Sufisme klasik, yaitu suatu keharusan dalam bingkai menyelesaikan suatu masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekerasan sosial dalam bingkai keagamaan. Pada inti dasarnya, kekerasan terjadi di ranah sosial, yaitu terbentuknya realisasi kekuasaan yang bersifat spiritual maupun non-struktural. Dan yang terakhir yaitu tentang aspek fisik dalam membangun kedamaian sosial sebagian manusia.
harus mempunyai tingkat kepekaan dalam satu masalah sosial. Masalah sosial ini kita dapat memahaminya melalui akibat sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.